Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas data keketatan prodi SNBP di Universitas Diponegoro di Kota Semarang tahun 2024. Eh, Data yang saya peroleh untuk peminat Undip jalur SNBP 3 tahun terakhir ya, itu tahun 2021 itu peminatnya 30.764 yang SNBP ya. 2022 34.923, 2023 kemarin itu turun menjadi 24.598. Kuota tahun ini Undip itu membuka kursi untuk SNBP 2817. Kalau kita rata-rata 3 tahun terakhir paling tidak peluang pendaftar tahun ini 27.000. Bayangkan peluang pendaftar 27.000 tapi yang disediakan hanya 2.817. Untuk itu perlu strategi yang khusus ya supaya kita mendaftar di prodi yang punya peluang tinggi untuk bisa diterima dan itu dengan melihat data keketatan. Di video berikutnya saya juga akan banyak mengupas terkait dengan strategi untuk lolos SNBP dari jalur lintas jurusan, lintas wilayah, pilihan prodi dan sebagainya. eh Angka yang akan kita bahas itu angka keketatan. Itu diperoleh dari daya tampung dibagi jumlah peminat kali 100%. Misalnya ini ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka angka keketatannya 5%. Apa arti 5%? Semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingannya atau peluang semakin kecil. Jadi keketatan ini merepresentasikan persaingan. Maka nanti strateginya adalah pilih atau lihat prodi dengan angka yang besar ya di angka keketatan. Eh, saya buka di kelas pertama untuk Undip itu ada farmasi, FKG, keperawatan gizi dan kedokteran. Itu di angka 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3% saja peluangnya. Ini kelihatan FK nomor 5, nomor satu farmasi, karena memang farmasi kuotanya 18, sedangkan FK 62. Yang daftar luar biasa ya. Bahkan keperawatan ini 2000 lebih. Luar biasa. Makanya angkanya sangat kecil sekali. Ini berarti sangat tinggi persaingan. Hanya 1 dan 2% atau 3% peluangnya. Kalau di kelompok sosum ada manajemen, ilkom, psikologi, akuntansi, dan HI. Di angka 3, 4, dan 5%. Karena memang pendaftarnya wow, di atas 1000 semua ya. Manajemennya 2000 lebih, ilkom 1000 lebih, psikologi 2000 lebih, akuntansi 1000 lebih. Sehingga menyebabkan persaingannya sangat tinggi. Dilihat dari angka peluangnya itu hanya 3 dan 4% saja. Berikutnya ada informatika, teknik sipil, FKM, teknik industri, teknik komputer di angka 3, 5, dan 6%. Ini masih sangat tinggi persaingannya ya. Walaupun kuotanya agak besar, tapi peminatnya juga semakin banyak. Di kelompok sosum ada administrasi publik, administrasi bisnis, sastra Inggris, ekonomi Islam, dan ekonomi konvensional. Di angka 5, 6, 7, dan 8% peluangnya. Berikutnya ada biotek, statistika, teknologi pangan, arsitektur, dan teknik mesin di angka 6 dan 7%. Kemudian ada ilmu pemerintahan, ilmu perpustakaan, hukum, sejarah, dan sastra Indonesia di angka 8 dan 10%. Hukum ini kenapa di angka 8%? Karena kuotanya paling besar, 184. Walaupun peminatnya 2000 lebih, tapi karena kuota apa itu kuotanya besar, maka keketatannya masih di angka 8% ya. Berikutnya ada teknik elektro, geologi, teknik lingkungan, agribisnis, dan PWK. Ini semakin naik ya, di 78% peluangnya. Kemudian di kelompok sosum ada pendidikan bahasa kebudayaan Jepang, antropologi sosial, administrasi publik, bisnis digital, dan kesehatan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dua prodi terakhir ini baru ya. Yang tiga atas ini 10, 12, dan 9%. Yang bisnis digital ini baru dibuka. Yang keselamatan dan kesehatan kerja ini juga baru dibuka dengan kuota yang lumayan ya, 20 dan 24. Jadi ini bisa jadi teman-teman bisa memperebutkan prodi baru. Peluangnya belum banyak peminat karena belum banyak yang tahu biasanya. Undip itu juga punya teknik kimia, agroteknologi, teknik geodesi, teknologi hasil perikanan, dan ilmu kelautan di angka 10, 11, 12%. Jadi ini semakin tinggi, angkanya semakin tinggi peluangnya. Kemudian ada matematika, peternakan, biologi, teknik perkapalan, dan aquaculture di angka 13, 14, 16, dan 17%. eh Lanjut ada oceanografi, manajemen sumber daya perairan, perikanan tangkap, kimia dan fisika. Wah, ini semakin besar ya.
17, 18, 19, 24% ya, mendekati seperempat atau mendekati 25%. Ini tentunya bisa jadi alternatif ini supaya teman-teman bisa diterima. Di layar berikutnya ini D4 ya, atau eh, prodi-prodi di luar S1 ya, ada akuntansi perpajakan, manajemen administrasi logistik, teknik infrastruktur, informasi dan humas, pendidikan tata ruang pertahanan. Ini cukup besar peluangnya karena tidak banyak peminatnya ya di 15, 25, 27, 34. Bayangkan ini 40%. Ya. 25% ini seperempatnya, 30 ini sepertiganya, 40 ini mendekati separuh. Jadi separuh pendaftar pasti keterima. Udah ada teknik listrik industri, teknik rekayasa kimia industri, bahasa asing terapan, teknologi rekayasa otomasi, dan rekayasa perancangan mekanik. Wow, nomor 10 ini unik. Jadi kota 26 nya daftar 26, semuanya diterima. Wah ini yang perlu dijadikan pertimbangan untuk teman-teman yang modalnya tidak begitu kuat, yang nilai rata-ratanya di bawah 90, paling tidak ini jadi angin segar ini. Prodi-prodi yang memang tidak banyak peminat ya. Ini teknologi rasa otomasi ini hanya 31, padahal kursinya 26, sehingga peluang masuknya sangat besar 83%. Nah, ini teman-teman yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemilihan prodi ya. Pastikan kalau memang teman-teman pemilih prodi yang ada di klaster satu ini, maka modalnya harus sangat kuat. Karena persaingannya sangat tinggi. Bayangkan peluangnya di bawah 5%. Dari 100 yang mendaftar itu paling enggak hanya 2 atau 3 yang diterima. Sangat tinggi sekali memang persaingannya. Oke, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.